Di video sebelumnya, Icha, teman baik bahkan sahabat akrab Doni, lalai terhadap kewajibannya yaitu sholat. Bahkan dia sudah diingatkan oleh seseorang yang ada di situ. Tapi dia tetap ngeyel dan hendak mau sholat. Dia malah tidur di halaman masjid itu. Tiba-tiba ketika dia bangun hari sudah mulai gelap. Dan dia segera bergegas menuju ke terminal. Di tengah perjalanan Icha bertemu seseorang yang mau pulang ke rumah. Tapi mereka tidak bisa pulang karena tertinggal oleh bis yang mereka naiki. Icha pun memberikan tumpangan kepada mereka. Icha sempat ngobrol sehingga Icha tidak fokus kepada jalan. Akhirnya dia masuk ke dalam sungai, tapi anehnya Icha masih bisa melanjutkan perjalanan. Icha sempat kaget dan agak shock, tapi dia tetap melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian itu, Icha melewati sungai dan jalan yang tidak seharusnya dilewati oleh bis. Tapi Icha haru lewat jalur itu, karena rumah penumpang yang dia antar ada di daerah situ. Akhirnya Icha sudah sampai ke tujuannya, dan Icha mampir untuk numpang istirahat sekalian di sana. Keesokan harinya Icha bangun dan tiba-tiba dia sudah berada di kuburan. Icha kaget dan langsung pergi dari kuburan itu. Singkat cerita, dia sampai di jembatan tempat dia masuk ke sungai tadi malam. Dan tiba-tiba dia menemukan jasad dirinya yang sudah kaku. Jadi ternyata kejadian tadi malam adalah hari terakhir Icha hidup. Dan ternyata sekarang dia sudah meninggal. Ya ampun, pagi ini cerah banget. Dan hari ini, aku semangat banget nih. Karena aku kerja ada temannya yaitu Icha. Aku harus cepat nih, biar aku bisa segera bertemu Icha. Doni hari ini sangat senang, karena dia belum mengetahui keberadaan Icha. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini aku semangat banget nih. Karena aku mau bertemu dan berangkat bersama-sama dengan temanku. Yah, kok kalian dim aja sih? Ada apa ini kok tumben banget kalian dim aja? Kita berdua mendapatkan kabar yang kurang enak, Doni. Tentang temanmu yang bernama Icha itu. Kami dapat kabar kalau temanmu Icha. Dia kemarin malam mengalami kecelakaan yang lumayan parah. Dia terjun dari jembatan dan masuk ke sungai. Pada saat kejadian itu, orang-orang tidak mengetahuinya. Dan setelah beberapa lama barulah Icha ditemukan sudah hancur di bawah jembatan. Dan nyawa temanmu Icha bersama semua penumpangnya tidak bisa diselamatkan. Iya Doni, cerita itu beneran terjadi. Kamu yang sabar ya Doni. Wahahaha. Kalian ini gimana sih? Dia kemarin kan baru aja aku selamatin dari penjahat. Dan dia sekarang udah bebas dan bisa bertugas seperti biasa. Sekarang kok tiba-tiba kalian bilangnya Icha udah meninggal? Iya Doni, kami tidak bohong. Kamu yang sabar ya. Kamu masih punya kita kok. Jadi kalau kamu mau cerita atau main sama kita aja ya. Ya meskipun kita tidak melewati rute yang sama, tapi setidaknya kami bisa menemani kamu selagi kita masih bersama-sama. Iya Doni, tenang aja. Kamu masih punya kita berdua kok, yang menjadi temanmu dan selalu mensupport kamu. Waduh, kalian ini lagi bercandakan.
Ya ampun Ica. Semoga aja teman-temanku tadi berbohong. Tapi awas aja ya, kalau Ica ndak kenapa-kenapa. Doni sangat panik dan khawatir dengan Ica. Dia takut dengan berita yang disampaikan oleh temannya adalah berita yang benar. Doni sangat terburu-buru mendatangi tempat kerjanya Ica untuk memastikan bahwa Ica tidak kenapa-kenapa. Tapi Permisi Pak, apakah benar di sini tempat kerjanya Ica? Iya nak, betul sekali. Di sini adalah tempat kerjanya Ica. Tapi sekarang Ica sudah meninggal dunia. Dan Ica sudah langsung dikuburkan tadi malam. Dia mengalami kecelakaan yang cukup lumayan parah. Karena dia sampai terjun ke sungai. Mungkin anak itu terlalu kecapekan. Makanya dia sampai ngantuk dan terjun ke sungai. Emangnya kamu kenapa nak kok tiba-tiba mencari Ica? Kamu ini siapa, saudaranya Ica atau temannya Ica? Aku adalah teman dekatnya Ica, Pak. Oh, kamu temannya Ica ya? Kamu harus sabar ya. Dan kalau bisa kamu doakan dia dengan cara berziarah ke makamnya dia yang ada di pemakaman umum di belakang kota. Ternyata Ica benar-benar sudah meninggal. Dia tega banget meninggalkan aku sendirian. Padahal kita baru saja bertemu. Tapi rasanya udah suweneng banget. Kita sangat sering berangkat bersama-sama. Karena tugas kita sejalur. Bahkan yang paling seru, kemarin ketika kamu aku selamatkan. Dan rasanya suweneng banget bisa mengalahkan si penjaga jahat itu. Dan akhirnya, aku bisa menyelamatkanmu. Dan bahkan setelah aku menyelamatkan Ica, aku dan Ica pulang bersama-sama. Tapi sekarang kamu meninggalkan aku, Ica. Kenapa sih aku harus kehilangan sahabatku? Aku benar-benar nggak bisa apa-apa lagi. Aku tidak akan melupakan semua kenangan ini, Ica. Doni benar-benar kehilangan arah, sehingga dia tidak mampu untuk beraktivitas seperti biasa. Dia menyendiri dan menangis di pojokan terminal. Ya ampun Doni, kasihan banget ya. Pasti dia sudah memastikan dan dia sudah tahu sendiri bahwa kabar Ica sudah meninggal benar-benar terjadi. Sekarang dia kelihatan sangat sedih sekali. Aku jadi kasihan banget sama Doni. Panggilan ditujukan kepada Doni agar segera memasuki terminal A. Maaf Pak Bos, untuk hari ini Doni kelihatannya tidak bisa mengantar penumpang. Loh, emangnya Doni kenapa? Dia lagi sedih Pak, karena dia baru saja kehilangan sahabatnya. Ya ampun, kasihan banget. Ya udah deh, sekarang kamu aja ya yang menggantikan tugasnya Doni. Biar Doni menenangkan dirinya dulu. Oke siap Pak. Aku sekarang harus istirahat dan besok aku mau berziarah ke makam temanku. Dan keesokan harinya pun Doni pergi ke makamnya Ica yang berada di belakang kota.
Dia merenung dan hanya bisa mengucapkan beberapa kata saja. Dan Doni pun juga mendoakan temannya Ica. Ya ampun Ica, aku benar-benar tidak percaya akan semua ini. Secepat ini waktu memisahkan kita berdua. Aku akan berusaha mengikhlaskanmu Echa. Semoga kamu tenang di alam sana, ya Echa. Doni juga mampir untuk melihat tempat yang merenggut nyawa Ica. Orang-orang bilang bahwa disinilah tempat Ica kecelakaan. Tempat ini tidak akan aku lupakan sampai kapanpun. Kesimpulan cerita ini adalah, hargai dan cintailah orang tua dan saudaramu sebelum penyesalan datang. Karena ketika salah satu keluarga kita sudah pergi, kita tidak bisa mengulang kembali waktu yang seperti dulu lagi. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menyayangi dengan sepenuh hati dan mendoakan ketika mereka telah pergi.